Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah teori perilaku konsumen. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan: 1. Alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Oke, pendekatan teori perilaku konsumen. Saya ulangi, pendekatan teori perilaku konsumen. 1. Ada pendekatan kardinal atau marginal utility. 2. Pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Oke, masuk ke utilitas atau utility. Menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang atau jasa, menurut Sukirno di tahun 2005. Kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang atau jasa dari suatu aktivitas. Oke, masuk ke pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku: manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. Konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Oke. Masuk ke utilitas marginal atau marginal utility. Menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Berarti penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu, menurut Sukirno di tahun 2005. Total utility merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Oke, masuk ke law of diminishing utility. Ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Marginal utility money konstan dan marginal utility barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gosen 1, law of diminishing utility, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen, atau bahkan nol atau negatif. Oke. Ya, masuk ke total utility. Ya, ini ada kurva ya Mas dan Mbak ya. Kurvanya berbentuk U terbalik. Kurva nilai guna total bermula dari titik 0 ini ya, yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi, dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Ini ya Mas dan Mbak ya.
Oke, masuk ke kurva nilai guna marginal. Ya, ini ada persamaan MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ, di mana MU sama dengan marginal utility, P sama dengan harga barang, X, Y, Z sama dengan macam barang konsumsi. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini ya Mas dan Mbak ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8. Ini ya Mas dan Mbak ya. Yang menunjukkan nilai guna adalah negatif setelah angka 8. Ya, semoga saya nggak salah. Oke. Ya, ini utilitas total dan utilitas marginal ya. Jadi ini ada tabel. Ini kolom ini kuantitas barang yang dikonsumsi. Kemudian kolom berikutnya adalah utilitas total. Dan yang kolom berikutnya adalah utilitas marginal, delta TU. Dan yang ini menunjukkan grafik di mana sumbu Y ini adalah utilitas total dan sumbu X-nya adalah kuantitas. Jadi nilai-nilai yang ada di tabel ini dikonversikan ke grafik seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Contohnya ini kuantitas barang dikonsumsi di angka 1, utilitas totalnya adalah 10. Ini ya, angka 1, kuantitasnya di 1, utilitas totalnya adalah di 10. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi grafik ini adalah menjelaskan terkait dengan utilitas total. Oke, ya ini ya Mas dan Mbak penjelasannya. Kemudian ini dan seterusnya hingga angka 7, poin di angka 7 yaitu di utilitas totalnya adalah 28. Baik, grafik berikutnya menjelaskan terkait dengan utilitas marginal. Jadi ada muncul angka 10. Ya ini ya di titik ini. Kemudian ada muncul angka 8 di titik ini. Kemudian dan seterusnya ya hingga negatif 2 di titik ini ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini adalah bukti utilitas marginal yang semakin menurun. Oke, masuk ke syarat pemaksimuman utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Oke, ya ini ada sebuah tabel. Ya ini ada angka 10, 8, 7 hingga 3 ya. Yang ini muncul angka 12, 10, dan seterusnya hingga angka 2. Ya, ini sama-sama angka 8 dilingkari. Oke, proses pembuatan keputusan. Jadi ada dua tabel Mas dan Mbak. Apa yang konsumen beli pertama? Oke, angka 12. Ya, muncul tanda di ini ya, angka titik 1 ini. Kemudian $2. Ya, produk B1. Dan berikutnya ya muncul tanda di ini ya,
di produk B yang di nomor 2 ini. $3 ya, produk A dan produk B masing-masing satu, ada angka 1 di sini dan di sini. Kemudian muncul tanda di angka 3 di produk B. Ya, ini $2. Muncul angka 1 di produk B. Ya, kemudian muncul tanda di angka 4 dan juga di angka 4 di produk B dan juga angka 2 di produk A. Ya, di $3 ya, muncul angka 1 di masing-masing produk baik A maupun B. Kemudian di angka di $10, maka di produk A muncul angka 2 dan di produk B muncul angka 4. Oke. Kepuasan maksimum ya, MU produk A dibagi dengan harga A sama dengan MU produk B dibagi dengan harga B. Oke, ini ada tabel. Jadi MU dibagi dengan P ya. Untuk yang unit 1 ini, kemudian ini 8 hingga seterusnya ya, dibagi dengan P harga ya, Mas dan Mbak. Sedangkan ini juga sama, produk B, P-nya $1 ya, 24, 20. Jadi sama ya, MU dibagi P, contohnya ini 24 dibagi 1 hasilnya 24, 20 dibagi 1 hasilnya 20, dan seterusnya hingga 4 dibagi 1 sama dengan 4. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, proses pembuatan keputusan. Baik, ya ini muncul lingkaran di angka 24 ya. Kemudian muncul tanda muncul tanda di angka 1 di produk B. Kemudian di pengeluaran $1, maka akan muncul angka 1 di produk B. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke. Dan ini ya, untuk $1 sebelumnya muncul juga tanda di angka 2 di produk B dan muncul angka 1 di produk B, dan seterusnya ya Mas dan Mbak ya, hingga di harga $10 produk A 4 dan ya, produk B adalah 6. Ya, masuk ke utilitas maksimum dan kurva permintaan. Ketika P produk B sama dengan $2, harga ya, harga produk B sama dengan $2. Ya, kuantitas yang diminta adalah 4. Ketika P produk B, harga produk B adalah $1, kuantitas yang diminta 6. Oke. Ya, ini masih utilitas maksimum dan kurva permintaan. Ya, harga $1, kuantitasnya 6. Ya, di sini ya Mas dan Mbak ya, titiknya, poinnya. Dan harga 2, harganya $2, kuantitas yang diminta adalah 4. Di sini ya titiknya ya Mas dan Mbak ya. Oke, ditarik garis lurus seperti ini. Ya, ini garis D ya, kalau saya tidak salah Mas dan Mbak. Jadi untuk sumbu Y ini adalah harga, sumbu X nya adalah kuantitas yang diminta. Oke, efek substitusi.
Ketika harganya lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Efek pendapatan. Peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Masuk ke pembahasan surplus konsumen. Kesediaan membayar adalah jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah. Saya ulangi, surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar. Kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Jadi ya, kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya, surplus konsumen. Definisi pemahaman dari surplus konsumen. Oke, 4 kesediaan membayar dari para calon pembeli. Ya, ini sebuah contoh ya Mas dan Mbak ya. Ada calon pembeli ini ada 4 orang, A, B, C, D. Masing-masing memiliki kesediaan membayar yang berbeda-beda. A $100, B $80, C $70, dan D $50. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ya, ini ada tabel. Yang paling kiri ada kolom harga, kolom kedua adalah pembeli, yang kolom ketiga adalah kuantitas permintaan. Oke, ya, tadi disesuaikan dengan ini ya Mas dan Mbak ya. Jadi kalau misalnya harganya lebih dari $100, maka pembelinya tidak ada, kuantitas permintaannya 0. Tapi kalau misalnya harganya di selang $80 hingga $100, maka ada satu pembeli, yaitu A. Kuantitas permintaannya adalah 1. Karena ini ya, A kesediaan membayarnya adalah $100. Seperti itu Mas dan Mbak. Dan seterusnya hingga yang paling bawah ini, kuantitas permintaan adalah 4. Oke, masuk ke mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan. Jadi pada saat harganya $100, kesediaan membayarnya oleh konsumen A. Pada saat harganya $80, kesediaan membayar B. Jadi pada saat harganya $70, kesediaan membayar C. Ya, pada saat harganya $50, kesediaan membayar D. Jadi pada saat harganya $50, tidak hanya D, A, B, dan C juga bersedia membayar ya Mas dan Mbak ya. Ini sumbu X-nya kuantitas, sumbu Y-nya adalah harga. Oke, demand atau permintaan ya Mas dan Mbak ya, bagian ini. Oke, jika harga sama dengan $80, ini ya, surplus konsumen untuk A yaitu $20 ya. 100 dikurangi 80. Jika harganya $70, maka ini adalah surplus konsumen untuk A yaitu 100 dikurangi 70 yaitu sama dengan 30. Dan ini adalah surplus konsumen untuk B ya, 80 dikurangi 80 dikurangi 70 sama dengan 10. Nah, surplus konsumen totalnya adalah ditambah ya Mas dan Mbak ya, 30 tambah 10 yaitu 40. Seperti ini Mas dan Mbak. Jadi kalau yang harganya $70, ini adalah surplus konsumen untuk A dan ini adalah surplus konsumen untuk B. Surplus totalnya adalah surplus konsumen A ditambah surplus konsumen B, yaitu 30 tambah 10 didapatkan 40. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan. Bidang yang terletak di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga mengukur surplus konsumen di suatu pasar.
ini pengaruh harga terhadap surplus konsumen. Jadi ini ada kurva permintaan ya. Jadi sumbu Y ini adalah harga, sumbu X-nya adalah demand. Sumbu X-nya adalah kuantitas. Oke, jadi ini misalnya di titik ini harganya adalah P1, permintaannya atau kuantitasnya adalah Q1. Seperti itu Mas dan Mbak. Ini ada titik A, B, C. Ini bagian di bawah ini ya, di bawahnya kurva permintaan ini surplus konsumen awal. Oke, ini ada Q2, harga baru ya, di harga barunya di sini, harga P2, harganya turun ya Mas dan Mbak ya, dari P1 ke P2. Kemudian Q-nya berubah dari Q1 ke Q2, bertambah ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini ada titik lagi DEF. Nah, ini tambahan surplus konsumen untuk para konsumen lama ya. Jadi bagian apa itu namanya itu? ABC ini, daerah ABC ini ditambah dengan BDEC ini ya. Itu adalah tambahan surplus konsumen untuk para konsumen lama saat harganya berubah dari P1 ke P2. Dan ini segitiga kecil ini adalah surplus konsumen untuk konsumen baru. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi daerah di bawah kurva permintaan itu adalah daerah surplus konsumen. Oke, masuk ke pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan sama atau indifference curve. Oke, asumsi dasarnya adalah 1. Konsumen rasional memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi. Saya ulangi. Utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Ya, pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya, bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Bersifat konsistensi dan transitivity of choice, artinya bila A lebih besar dari B sedangkan B lebih besar dari C, maka barang A lebih disukai dari B dan barang B lebih disukai dari C. Kesimpulannya bahwa A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Seperti itu Mas dan Mbak. Indifference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri indifference curve. 1. Belereng atau slope negatif. Hal ini menunjukkan apabila dia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. 2. Cembung ke titik origin convex. Derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gosen, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan
kehilangan atas barang Y tidak begitu berarti, dan sebaliknya atas barang Y. Tiga, tidak saling berpotongan. Kurva indifference menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama, yaitu kepuasan. 4. Turun dari kiri atas ke kanan bawah untuk kombinasi antara barang X dan Y, artinya semakin ke kanan atas menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Ya, ini bentuk kurva indifference. Ada titik A, ada titik B, kemudian Y1, Y2, apa namanya itu? Sumbu Y ini adalah QY, kuantiti untuk barang Y ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Sedangkan ini ada titik X1, X2. Sumbu X-nya adalah kuantiti untuk barang X kalau saya nggak salah ya Mas dan Mbak ya. IC ini adalah indifference curve. Kurva indifference biasa juga disebut kurva kepuasan sama. Oke, asumsi-asumsi model kurva indifference. Model utilitas secara ordinal, kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun. Utilitas konsumen sama dengan fungsi dari barang X, Y, Z, dan seterusnya. Keseimbangan kepuasan konsumen, MRS XY sama dengan delta Y dibagi dengan delta X sama dengan negatif atau minus MUX dibagi dengan MUY. Maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran, budget line. Ya, ini terkait dengan garis anggaran atau budget line. Adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau sebelah kiri garis anggaran, budget line. Ya, ini garis anggaran, budget line. Ini ya Mas dan Mbak ya, yang merah ini garis anggaran. Jadi yang sumbu Y ini M dibagi dengan PX, yang sumbu X ini M dibagi dengan PY. Merupakan batasan atau constraint kemampuan konsumen. Secara umum satuan uang M PX ya, ini seperti ini dikali PX dikali dengan QX tambah PY dikalikan dengan QY lebih kecil atau sama dengan M. Jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, maka PX dikalikan dengan QX ditambah PY dikalikan dengan QY sama dengan M. Oke, kurva anggaran dan perubahan anggaran. Jadi kalau yang bagian kiri ini, pergeseran garis anggaran dari A1 ke A2, naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Sedangkan ini yang bagian kanan, pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah X, Y tetap disebabkan oleh turunnya harga barang X. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, menentukan jumlah kepuasan konsumen. Ya, ini ada IC1, IC2, dan IC3 ya, seperti ini Mas dan Mbak. IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. IC1, A dan B belum optimal. IC2 dengan titik E konsumen mencapai titik optimum. IC2, ini ya IC2 dengan E adalah optimum. IC3 dengan titik D anggaran konsumen tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Ini ya IC3 di titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y karena di luar budget line ya Mas dan Mbak ya. Budget line-nya adalah ini. Yang ini budget line-nya kalau saya nggak salah. Oke, ini ada latihan ya. Ya, ini juga latihan.
Jadi ini latihan, ini juga latihan, ini juga latihan. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.